Seseorang yang masuk Islam karena pilihan, mualaf, tentunya telah mengalami pergulatan batin yang luar biasa dan pertimbangan yang matang. Dia harus menundukkan hatinya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran baru. Selanjutnya, dia harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi sebagai konsekuensi atas pilihannya itu. Mungkin saja dia akan kehilangan pekerjaan. Bisa jadi dia akan dikucilkan dari keluarga, bahkan diasingkan dari komunitas lamanya. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan kisah ini agar bermanfaat. Simak kisahnya sebagai berikut. Melihat betapa kompleksnya dampak pilihan ini, maka apabila dia tetap merasa yakin dengan kebenaran Islam, dia harus berserah diri dan pasrah dengan risiko apapun. Hal itulah yang mungkin dirasakan Aisyah Jibril Alexander, seorang pilot maskapai penerbangan yang telah menemukan Islam. Perjalanan spiritualnya sangat luar biasa. Pada tahun 2001, Sister Aisyah memiliki pertemuan pertama dengan Islam ketika bekerja untuk sebuah perusahaan Kanada yang dimiliki oleh orang Islam. Ia berkarir dan mengutamakan profesionalisme. Relokasi bersama keluarganya, nilai-nilai religi tetap dianut oleh keluarga mereka, sebagaimana orang Katolik yang taat pada umumnya. Saya menikah tahun 2003. Pernikahan yang sayangnya ditandai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi keluar dari episode sedih itu, saya punya anak tersayang yang kini berusia 8 tahun, kata Aisyah pada 2018 lalu, dikutip dari Islam Post. Suami saya saat itu tidak percaya pada Tuhan atau saya harus mengatakan ia percaya pada caranya sendiri. Ia menarik saya jauh dari Tuhan bahkan dari agama Kristen. Itu adalah episode yang paling menyedihkan dalam hidup saya, kenangnya. Baginya keberuntungan besar datang saat ia memiliki kesempatan untuk tinggal di Malaysia, yang disebutnya sebagai sebuah negara yang mengakui 3 agama, Islam terutama, Hindu dan Buddha. Ada pembelajaran dirinya mengenai Islam dalam keseharian. Kemudian saya tinggal di Amerika Selatan dan saya bekerja di Amerika Serikat sebagai corporate pilot. Sekarang saya seorang pilot maskapai penerbangan dengan tujuan utama flight ke Asia, Timur Tengah dan Eropa, ujarnya. Jika rekan-rekannya menghabiskan waktu-waktu kosong di klub dan bar, Aisyah berusaha menemukan sesuatu yang lain, yang berbeda, yang bisa mengobati kehampaan di dalam sudut hati dan jiwanya. Sayangnya menjadi satu-satunya pilot wanita, hampir setiap di mana saya pergi, saya menghabiskan waktu kosong dengan kesepian. Sebagian besar rekan-rekan saya menghabiskan waktu luang mereka di klub-klub malam dan bar. Dan saya sedang mencari sesuatu yang lain yang saya tidak bisa menemukannya, tidak pernah ketemu di sebuah klub atau bar. Jadi saya mendedikasikan waktu luang saya untuk melanjutkan studi universitas secara online, kata Aisyah. Namun tidak ada waktu untuk Tuhan selain sedikit doa di pagi hari dan mungkin terkadang di malam hari, jadi saya tumbuh sebagai wanita karir tapi timbul pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan setelah ini? Demikian renungan mendalam bagi Aisyah. Saat berada di Bahrain, Aisyah dalam perjalanan menuju sebuah restoran ketika salah satu masjid setempat mengumandangkan lantunan azan yang merdu. Entah bagaimana, lantunan azan itu berhasil menembus ke dalam hati sang pilot cantik. Ia pun membuka kacamata hitam yang saat itu dikenakannya dan mulai menghapus air mata yang tak terbendung, entah tersebab apa. Semua kegalauannya bertahun-tahun seolah menemukan fase. Di momen tersebut, saya yakin bahwa Islam memang untuk saya, katanya. Sebelumnya, Aisyah tumbuh sebagai wanita karir tanpa sentuhan spiritual kecuali doa singkat di pagi hari dan menjelang tidur malam. Ia mulai berkenalan dengan Islam dalam berbagai penerbangannya keliling dunia dan bertemu dengan bermacam-macam orang dan budaya. Demikian, ia tak langsung tertarik begitu saja. Namun pengalaman mengenakan pakaian panjang dan longgar saat berada di Timur Tengah sempat membuatnya nyaman dan tenang.
Ia pun mengetahui bahwa syariat Islam bahkan mengatur soal pakaian yang dikenakan oleh pemeluknya. Dan puncaknya, lantunan azan yang didengarnya di jalanan kota Bahrain ternyata menjadi pintu hidayah atas imannya hari ini. Aisyah juga mulai mengunduh program Al-Quran dan berbagai program pendidikan dasar Islam. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Hingga akhirnya sewaktu sedang berada di Argentina, ia menghubungi komunitas Muslim setempat untuk bergabung dan mempelajari Islam. Perjalanan spiritual setiap manusia terkadang menjadi pelajaran berharga bagi orang lainnya. Termasuk perjalanan Aisyah dalam menjemput hidayah iman Islam.